Detik-detik seorang Khabib dari Yaman ngamuk dan menghinakan bangsa Indonesia gara-gara negaranya disuruh belajar dan berguru kepada Indonesia. Yang saya baca tentang Yaman, kenapa sekarang perang? Kenapa negara Anda tidak berguru ke Indonesia? Kenapa sekolah Anda tidak mempelajari Indonesia untuk menciptakan kedamaian di Timur Tengah? Negara Indonesia akan aman. Antum ma araftum al-Islam illa min ardh al-Yaman wal Yaman. Dan antum Indonesia nggak mengenal Islam kecuali dari Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengupdate informasi-informasi terkini yang lagi ramai dibicarakan oleh para netizen. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya sehingga Anda akan terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. Saya tidak perlu berlama-lama, mari kita simak video berikut ini. Yang saya baca tentang Yaman, kenapa sekarang perang? Kenapa negara Anda tidak berguru ke Indonesia? Kenapa sekolah Anda tidak mempelajari Indonesia untuk menciptakan kedamaian di Timur Tengah? Jadi ini terbalik ya, terbalik. Insya Allah negara Indonesia akan aman. Antum ma araftum al-Islam illa min ardh al-Yaman wal Yaman. Dan antum Indonesia nggak mengenal Islam kecuali dari Yaman. Detik-detik seorang Khabib dari Yaman ngamuk dan menghinakan bangsa Indonesia gara-gara negaranya disuruh belajar dan berguru kepada Indonesia agar negaranya tidak terus-terusan dilanda perang. Ya, pertanyaan yang ketiga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utusan dan profesi. Nama saya Rosadi dari Universitas Nahdlatul Ulama, Pak, UNU. Pertanyaan saya terharu ya ketika Pak Ustadz tadi, kenapa Indonesia itu Islamnya itu besar dan aman. Salah satu yang saya catat sini, karena orang Indonesia itu sangat menjunjung tinggi akhlak dari datuk moyangnya, dan itu tidak terjadi di sebagian negara Arab, kata beliau. Bahkan di Yaman sendiri, nah ini yang berkaitan dengan negara Yaman. Yang saya baca tentang Yaman, kenapa sekarang perang? Karena pengikut Houthi itu hampir menguasai Yaman, sehingga diambil alih oleh pemimpinnya kabur ke Arab Saudi. Lalu Arab Saudi membombardir Yaman. Kenapa negara Anda tidak berguru ke Indonesia? Ya, kenapa sekolah Anda tidak mempelajari Indonesia untuk menciptakan kedamaian di Timur Tengah? Jadi ini terbalik ya, terbalik. Jadi insya Allah negara Indonesia akan aman dan sentosa. Singkat aja, Pak. Itu pertanyaan saya, kenapa solusi dari persoalan yang di negara Anda itu tidak belajar ke Indonesia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السؤال الأول يعني تعجبت مما قلتم مما يعني في إندونيسيا من بقايا القيم والأخلاق الموروثة من المدرسة الأبوية. تعجبت من ذلك. لماذا لا تتعلم أنتم يا أهل اليمن من إندونيسيا لإيجاد السلامة في شرق الأوسط؟ المفروض يعني ليس بالعكس، أنتم تتعلمون مننا من أهل إندونيسيا لإيجاد السلامة في بلادكم. بالطبع نحن وصلنا إليكم لأجل نأخذ حقنا الذي عندكم من قبل. Tentu saya sampai kepada antum semua untuk mengambil apa yang kita miliki, tapi ada pada antum sekarang. أنتم ما عرفتم الإسلام إلا من أرض اليمن واليمن يعبث الشيطان اليوم بها، فأنتم عليكم واجب نحوها كما أنها قد قدمت لكم الخير فاذكروها بالخير لأجل أن تقدموا لها الخير.
Dan antum Indonesia nggak mengenal Islam kecuali dari Yaman. Indonesia tidak mengenal Islam, antum la ta'rifun al-Islam illa min al-Yaman. Antum tidak mengenal Islam kecuali dari Yaman, dan Yaman pada saat ini sedang diobok-obok oleh setan. Maka belilah, persembahkanlah sesuatu kepada Yaman sebagaimana Yaman mempersembahkan sesuatu kepada antum, dan sebutkan Yaman dengan baik. Inilah bahaya dari pemalsuan sejarah. Wali Songo penyebar agama Islam di Nusantara, dipalsukan nasab dan sejarahnya bahwa Wali Songo datang dari Yaman dan berasal dari golongan mereka, sehingga kaum Habib bisa seenak jidatnya menghina dan merendahkan bangsa Nusantara. Saya menyatakan bahwa nasab Alawi adalah nasab yang batil, nasab yang madhur, nasab yang tidak sahih, nasab yang mengkafir. Kalau tidak, tadi saya telah coret-coret ada 15 poin yang akan saya sampaikan terkait dengan batalnya nasab Alawi pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama, nasab Alawi terputus karena Ubaidillah tidak terbukti sebagai anak Ahmad berdasar kitab-kitab yang sejaman. Tidak ada kitab-kitab yang sejaman yang menyatakan bahwa Ubaidillah ini adalah sebagai anak daripada Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa wafat pada 345 Hijriah. Kitab-kitab nasab yang banyak ditulis ketika itu ada ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 dan ke-9 tidak mencatat nama Ubaidillah merupakan anak daripada Ahmad. Ahmad bin Isa tidak terbukti hijrah ke Yaman berdasarkan kitab-kitab abad ke-5 sampai abad ke-9. Di dalam kitab-kitab nasab yang telah ada oleh abad ke-5 juga kitab-kitab sejarah yang ada dalam mulai abad ke-5 sampai abad ke-9 tidaklah menceritakan, tidaklah mereportase adanya hijrahnya Ubaidillah atau ayahnya Ahmad bin Isa ke Yaman. Bagaimana orang yang tidak hijrah ke Yaman kemudian bisa mempunyai keturunan di Yaman? Yang ketiga, nasab anak terputus karena Ubaidillah tidak terbukti sebagai anak Ahmad berdasar kitab-kitab sejaman. Salah ketik ini, makam Ahmad bin Isa yang ada di Hadramaut baru ditemukan di abad ke-9. Jadi makam Ahmad bin Isa yang hari ini sangat populer berada di Hadramaut Yaman. Itu di dalam kitab tarikh saya temukan bahwa makam itu ditemukan pada abad ke-9 Hijriah. Artinya ketika wafat 345 Hijriah sampai abad ke-9 Hijriah itu telah berjalan 550 tahun, makam itu dulunya tidak pernah dikenal orang. Ketika nasab Alawi dikonstruksikan pada abad ke-9 bersamaan dengan itu pula lah makam-makam yang terkait dengan nasab itu kemudian perlu dibangun untuk menjadi kekuatan lain, bahwa kelainnya nasab itu ada nama-nama tertentu sampai tersambungnya nasab mereka dengan Ahmad bin Isa, maka kekosongan nama-nama yang juga di dalamnya ada kekosongan makam-makam ini perlulah dibangun makam-makamnya itu sebagai bukti saksi biar masa-masa yang akan datang. Makam-makam palsu yang hari ini dibangun oleh seseorang yang diurut sebagai leluhur-leluhurnya adalah merupakan kejadian ulang daripada kejadian-kejadian masa lalu dan leluhur dia yang juga sama melakukan hal yang serupa, yaitu membangun makam baru yang sebelumnya tidak ada untuk diyakini oleh orang lain bahwa itu adalah makam leluhurnya. Bagaimana